Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa dari Voigtlander, yaitu Voigtlander 40mm f1,2 yang khusus untuk kamera Nikon Z. Lensa 40mm selalu spesial di mata saya karena lensa ini mendekati perspektif mata manusia. Saya sendiri pernah punya lensa Voigtlander 40mm f1,2 sebelumnya, tapi versi yang saya punya adalah untuk Leica M-mount. Saat menggunakan lensa yang dirilis tahun 2017 itu, saya kagum dengan kualitas ketajamannya yang masih tinggi di bukaan terbesarnya di f1,2. Selanjutnya, Voigtlander juga merilis 40mm untuk Sony E-mount, dan akhirnya di bulan Oktober tahun 2022 yang baru lewat, Voigtlander akhirnya merilis 40mm f1,2 untuk kamera Nikon Z. Dari fisiknya, Voigtlander 40mm ini terbuat dari logam. Jadi lumayan berat juga kalau kita lihat dari ukurannya yang cukup compact. Dan kalau kita bandingkan dengan versi Voigtlander untuk Leica M, 40mm untuk Nikon Z ini lebih panjang. Versi yang Nikon Z ini panjangnya 6,7 cm dengan filter diameter 58 mm. Sedangkan yang Leica M ini hanya 6 cm dan filternya lebih kecil sedikit, yaitu 52 mm. Tapi berat kedua lensa tersebut kurang lebih sama, yaitu 315 gram. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh lensa ini saat saya pasang di kamera Nikon Z72 yang resolusinya sangat tinggi, Voigtlander 40mm f1,2 ini menurut saya sangat berkilau sekali kualitasnya ya. Kualitas gambar dari segi ketajaman, kontrasnya, warnanya menurut saya sangat baik. Saya sendiri cukup pede menggunakan lensa ini di bukaan berapapun, baik di bukaan terbesarnya f1,2, f1,4 maupun di bukaan kecil seperti f5,6 atau f8. Pengalaman menggunakan lensa Voigtlander 40mm di kamera Nikon Z ini menurut saya agak unik. Karena yang lensa ini itu didesain khusus sehingga ada kontak elektronik yang memungkinkan adanya komunikasi antara kamera dan lensanya. Ada beberapa hal yang menarik dibandingkan dengan lensa manual fokus yang lain. Pertama, kamera ini mengenali setting aperture di lensanya. Misalnya di lensa saya set di f1,2, maka di layar monitor kamera akan terlihat setting f1,2 tersebut. Dan kemudian setelah kita foto, hasil fotonya di exif datanya juga ada f1,2 tentunya. Kedua, stabilizer dari kamera akan bekerja lebih optimal karena mengenali lensa secara otomatis. Dan yang paling menarik mungkin adalah manual fokusnya. Kita bisa menggerakkan kotak area fokus yang cukup kecil tapi presisi ke area yang kita ingin fokuskan. Dan kita putar manual fokus ringnya sehingga kotak yang tadinya merah itu akan berubah menjadi hijau. Itu tandanya bagian tersebut sudah fokus dan tajam maksimal sehingga kita tinggal jepret aja dan hasilnya akan tajam. Ketiga, kita bisa menekan tombol plus 1 atau 2 kali untuk memperbesar area yang akan difokuskan untuk hasil yang lebih akurat lagi. Dan yang terakhir, focus picking juga kita bisa aktifkan untuk membantu meng-highlight ruang tajam. Di kondisi cahaya yang terang atau cukup kontras, relatif mudah bagi saya untuk manual fokus dengan lensa ini. Tapi di kondisi yang cukup gelap dengan kontras yang rendah, kamera akan mengalami sedikit kesulitan untuk mengkonfirmasi fokus.
karena munculnya noise di layar atau jendela bidik elektronik yang membuat kameranya itu jadi bingung apakah ini sudah optimal atau enggak. Nah, biasanya saya akan memperbesar bagian yang difokuskan dan kemudian melihat dengan mata saya dan kemudian pelan-pelan sampai dia akurat baru saya foto. Di bukan f1,2 sampai f1,4, kualitas gambar di bagian yang fokus cukup tajam, terutama di bagian tengah, dengan ada sedikit chromatic aberration. Di bagian pinggir, agak sedikit soft dan vignette, tapi masih relatif baik untuk lensa dengan bukaan sebesar ini. Di f2, ketajaman di bagian tengah foto sudah sangat tajam, bagian tepinya juga sudah makin tajam, dan vignette sudah tidak terasa. Dan di f5,6 atau ke atas, semua bagian foto sudah sempurna ketajamannya dan juga kontrasnya. Secara umum, lensa Voigtlander 40mm f1,2 untuk sistem kamera Nikon Z ini, terutama saat dipasang di Z7, merupakan lensa yang sangat bagus dan sepadan dengan kamera high-end dari Nikon ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan lensa manual fokus berkualitas tinggi, bukaannya besar, dan juga relatif ringan dan compact, lensa Voigtlander ini boleh jadi pilihan. Menurut saya 40mm ini cocok untuk berbagai jenis fotografi, misalnya foto potret, street photography, food photography, dan lain sebagainya. Tapi memang agak sedikit terlalu sempit untuk pemandangan yang luas. Bagi teman-teman yang tertarik mendapatkan lensa ini, boleh melihat deskripsi di bawah untuk mendapatkan link pembelian dan cek harga. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Oke? Bye-bye.